Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat dalam proses pembelajaran hari-harinya, yakni pembelajaran online. Langsung saja kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai. Kita buka halaman 36 dan halaman 37. Peristiwa sebelum Nabi hijrah. Peristiwa sebelum Nabi hijrah. Yang pertama, kesulitan dan rintangan. Nah, dalam peristiwa tersebut dinamakan peristiwa Amul Husni. Mengapa dinamakan peristiwa Amul Husni? Karena peristiwa Amul Husni adalah tahun duka cita yang mana banyak sekali meninggalnya dua pendukung dan pembela Nabi Muhammad SAW secara beruntutan, serta bertambah gencar tekanan ancaman kaum Quraisy yang terus-menerus diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak sekali para peserta pengikut Nabi Muhammad SAW, menyebabkan pengikutnya Nabi Muhammad dalam berdakwah Islam itu tidak lancar. Nabi Muhammad SAW sendiri sangat berhati-hati dan sangat untuk menjaga umatnya agar tidak terkena jerat pada pemuka kaum Quraisy yang sudah mulai berlaku kasar terhadap kaum muslimin. Ada beberapa tekanan dari kaum Quraisy yang mana banyak sekali masyarakat Mekah menganggap bahwa perbuatan Isra dan Mi'raj itu adalah perbuatan bohong. Nah, di sini sekali ujian yang sangat besar yang dilalui oleh Rasulullah. Ada yang sudah percaya kepada kenabian Nabi Muhammad, kembali lagi kepercayaan jahiliyah. Nah, disinilah Rasulullah sangat diuji dengan orang-orang kaum Quraisy, yang mana ada benar-benar Islamnya itu kuat, imannya itu kuat. Ada yang benar-benar itu Islamnya tidak kuat, gitu, imannya dan tidak kuat. Dan di situ banyak sekali propaganda. Nah, propaganda itu adalah banyak sekali golongan masyarakat Arab menyebarluaskan bahwa berita Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj adalah bohong, cerita Nabi Muhammad bohong. Akan tetapi pengikut Nabi Muhammad yang mempunyai iman, orang-orang Islam yang mempunyai iman, dia tidak percaya begitu saja dengan ucapan-ucapan yang mana ucapan itu jauh dari Islam. Sampai-sampai Mutim bin Adi jelas-jelas menyatakan keluar dari Islam. Nah, banyak sekali gejolak-gejolak dalam peristiwa Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Maka dari itu Rasulullah sangat sabar sekali untuk menjalani hari-harinya, karena penuh banyak orang tidak percaya. Akan tetapi pengikut setia Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad selalu mengikuti jejak-jejak langkah-langkah beliau. Maka dari itu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW harus beriman kepadanya, dan kita harus mempercayai bahwa Isra Mi'raj adalah nyata adanya, dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Adapun nomor 3, pertemuan Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah gedung permusyawaratan Quraisy yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Darun Nadwah itu sendiri didirikan oleh datuk orang Quraisy yang bernama Qusay bin Kilab, seorang tokoh Quraisy yang sejak awal memiliki pikiran maju dan jiwa pembangun.
Pada zamannya, ia telah menyusun organisasi pemerintahan masyarakat Quraisy yang berpusat di Gedung Darun Nadwah. Gedung ini dibangun berdampingan dengan Ka'bah untuk menyelesaikan semua masalah masyarakat, baik mengikuti adat kepercayaan. Nomor 3, pertemuan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah suatu gedung permusyawaratan kaum Quraisy sejak zaman nenek moyang mereka. Nah, Darun Nadwah itu didirikan Datuk Quraisy yang bernama Qusay bin Kilab, seorang tokoh yang memiliki pikiran maju dan jiwa pembangunan. Nah, pada zamannya ia telah menyusun organisasi pemerintahan. Oke, jadi Darun Nadwah itu adalah suatu gedung permusyawaratan yang mana didirikan oleh Datuk kaum Quraisy. Selanjutnya, masyarakat baik menyangkut adat dan kepercayaan atau masalah kemasyarakatan pemerintah sampai kepada masalah peperangan. Gedung ini ya menjadi milik bersama semua kabilah Quraisy yang menjadi anak cucu Quraisy bin Kilab. Anak cucu Quraisy bin Kilab ini antara lain Bani Hashim, datuknya Nabi Muhammad, Bani Umayyah, Bani Makhzum, Bani Jamuh, Bani Sahm, Bani Taim, keluarga Abu Bakar As-Siddiq, Bani Adi, Bani Asad, Bani Naufal, Bani Juha. Masing-masing kabilah dari anak cucu Qusay bin Kilab diberi kedudukan dan tugas sendiri-sendiri. Umpamanya Bani Talim menjabat sebagai pengurus kehakiman, sedangkan Bani Makhzum sebagai pengurus angkatan bersenjata peperangan. Demikian sedikit tentang Darun Nadwah, salah satu bentuk budaya kemasyarakatan kaum Quraisy. Adapun Abu Jahal itu memperkarsai pertemuan Darun Nadwah yang dihadiri oleh 12 kabilah. Itu dengan sangat rahasia. Hasilnya sudah dapat kita duga bahwasanya tidak lain adalah untuk pemufakatan membunuh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu usaha yang paling puncak untuk memusnahkan agama Islam. 12 pemuda yang kekar dan terlatih dipersiapkan untuk rencana ini dipimpin oleh Suraqah. Mereka akan memperoleh imbalan yang cukup menggiurkan, yakni 100 ekor unta bagi yang dapat membunuh Nabi. Banyak sekali misi untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Bahkan Abu Jahal sendiri itu mempunyai misi untuk membunuh Nabi, untuk meredupkan umat Islam yang ada di kota Mekah itu sendiri. Betapa jahatnya sekali Abu Jahal, sampai-sampai dia istilahnya menyewa atau menyuruh dari pemuda, yang mana pemuda tersebut badannya kekar dan yang bernama Suraqah, yang mendapatkan iuran hadiah 100 onta. Tapi hasil itu sia-sia dan tidak bisa, karena Rasulullah adalah orang yang kuat, karena Rasulullah adalah orang yang cerdas.